Nah nakama, kalian penasaran tentang Amado nggak? Nah kalau kalian penasaran, sama nih. Dia emang ilmuwan brilian dalam rencana yang lebih gelap daripada yang dibayangkan semua orang nih. Bukan hanya sekedar peneliti, dia adalah maestro manipulasi yang mampu mengubah takdir para shinobi dengan satu gerakan kan. Upayanya menghidupkan kembali putrinya Akebi melalui delta yang gagal, lalu dia membangkitkan lagi sesuatu yang berhubungan dengan karma. Amado berani mengorbankan segalanya termasuk nyawa orang-orang loh. Dia itu memang penuh plot twist banget orangnya. Di balik senyumannya yang tenang ada agenda tersembunyi yang mengancam keseimbangan kisah sekarang. Kawaki yang terjebak dalam permainan berbahaya ini nih mulai menyadari bahwa dia bukan sekedar pion dalam rencana Amado, karena dia sekarang tahu bahwa karmanya itu dan juga informasi lainnya ditanamkan selayaknya kamera CCTV pengawas untuknya. Itulah kenapa dia marah besar dan Borutolah yang memberitahukannya. Well, apa yang akan terjadi dengan Amado kedepannya dan juga Kashin Koji? Apakah kedua orang itu saling manipulator untuk seseorang targetnya masing-masing? Ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, kita mau ngingetin juga ya, sekarang ini tuh YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa mencantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, aparel, produk-produk unik lainnya, tim Jepang atau yang viral di marketplace, semuanya sekarang ada di YouTube tuh. Jadi setiap video panjang, short maupun live ya, kita akan berikan rekomendasi produknya, oke? Biar kita tambah semangat tuh bikin kontennya. Jadi jangan lupa dicek dan dicek out ya jika kalian ngerasa tertarik di sana, oke? Kita langsung masuk ke inti ceritanya. Gini teman-teman, Amado sekarang tuh memang bisa dibilang bukan sekedar seorang ilmuwan biasa ya. Dia sosok yang mampu mengubah arah cerita dengan rencana gilanya yang cerdik manipulatif yang secara senyap itu. Dalam video ini kita akan mengajak kalian gimana caranya Amado melakukan semua itu dan juga informasi yang terkait dengannya. Amado emang muncul di tengah-tengah cerita Boruto dengan aura misterius nih. Sejak pertama kali dia diperkenalkan, banyak orang yang merasa ada sesuatu yang gak beres dengan sang ilmuwan itu. Dia tampak seperti sekutu, tapi dibalik senyumannya yang tenang, rencana besar kayaknya memang ada di sana. Berhasil menipu banyak orang termasuk para anggota Kara yang seharusnya menjadi sekutunya kan. Siapa yang bisa menyangka dan menyalahkan semua itu? Amado memiliki kemampuan untuk manipulasi situasi dan orang-orang di sekitarnya dengan sangat baik, bahkan jika dimanipulasinya sob. Mari kita mulai dengan latar belakang si Amado ini. Dia seorang ilmuwan yang sangatlah cerdas dengan pengetahuan yang melampaui batasan manusia biasa. Ya 11-12 dengan Orochimaru lah ya. Bedanya kalau Orochimaru itu udah pasti dia ada seorang ninja yang luar biasa. Tapi Amado ini agak berbeda. Dia telah menciptakan berbagai teknologi canggih yang bahkan bisa mengubah takdir para shinobi. Namun di balik semua kecerdasan itu, sisi gelap yang membuatnya menjadi karakter yang kompleks lagi. Tak segan-segan mengorbankan banyak hal demi mencapai tujuannya kan, termasuk nyawa orang-orang yang tak bersalah dalam ekspansi eksperimen karma. Ini adalah sisi lain dari Amado yang ngeri banget tuh. Salah satu aspek yang paling menarik untuk karakter Amado itu adalah hubungannya dengan Kawaki, yang dulunya seorang bocah penuh harapan yang sekarang terjebak dalam permainan berbahaya yang dimainkan Amado itu kan. Dia melihat potensi besar dalam diri Kawaki, berusaha memanfaatkan kekuatannya itu, dan dia tidak hanya ingin mengubah Kawaki menjadi senjata tapi juga ingin mengendalikan hidupnya itu. Prosesnya, Amado berhasil menanamkan karma di tubuhnya itu yang merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuannya. Ingat, melalui karma mencapai tujuannya. Apa sebenarnya tujuan Amado? Dia mengklaim bahwa dia ingin menyelamatkan Kawaki dari nasib yang lebih buruk lagi. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu sob. Amado memiliki obsesi untuk menghidupkan kembali putrinya yang telah meninggal kala itu ya, si Akebi. Dia percaya bahwa dengan menggunakan teknologi dan pengetahuan yang dimilikinya, dia itu bisa menciptakan kembali sang putri tersebut. Ini memang motivasi yang kuat tapi juga sangatlah egois nih. Amado rela melakukan apa saja termasuk berkolaborasi dengan musuh lainnya kan, ya demi mencapai tujuan-tujuan tersebut. Karena kita tahu ya nakama, ketika Amado itu bergabung dengan desa Konoha, banyak orang merasa curiga di sana. Dia tampak seperti sekutu, tapi banyak yang menanyakan apakah benar seperti itu. Apakah dia benar-benar ingin membantu desa sendiri, ataukah dia memiliki agenda tersembunyi? Hanya si Kamaru yang terlihat skeptis sebenarnya sejak awal dengan tuh orang. Satu hal yang menarik adalah bagaimana Amado berhasil manipulasi orang-orang di sekitarnya, dan dia tahu cara berbicara dan berinteraksi dengan para shinobi Konoha. Mereka membuat merasa nyaman dan merasa percaya kepadanya kan. Pada akhirnya itu menggunakan kecerdasannya untuk menciptakan
menciptakan ilusi bahwa dia adalah sekutu yang dapat diandalkan. Namun semakin waktu berjalan, hal-hal yang baru terkait rencana-rencananya kayaknya makin terbongkar nih. Kawaki yang awalnya merasa terjebak dalam situasi ini mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang gak beres. Dia merasakan bahwa Amado tak sepenuhnya jujur ya, dan bahwa ada agenda yang aneh dan tersembunyi di balik bantuan yang diberikan. Amado merasa bahwa Kawaki juga merasa terikat oleh rasa syukur dan ketergantungan pada Amado sendiri nih. Namun Kawaki sendiri itu juga serasa malah terikat oleh hal-hal ketergantungan pada Amado kan, yang telah ngebantunya mengatasi banyak masalah. Ini memang menciptakan konflik internal yang mendalam sih dalam kisah Kawaki sendiri. Dia memiliki hubungan yang rumit dengan anggota Kara lainnya dan pernah menjadi bagian dari organisasi tersebut kan. Seiring berjalannya waktu, Nakama merasa bahwa mereka tidak sejalan dengan tujuannya dan melihat mereka sebagai alat untuk mencapai ambisinya itu. Ketika mereka merasa bahwa mereka sudah tidak berguna, di saat itulah Amado dengan licik meninggalkan mereka itu. Perjalanan cerita melihat bagaimana Amado terus berusaha mengendalikan situasi ya. Dia tak punya berfokus pada Kawaki, tapi juga pada shinobi lainnya, berusaha menciptakan ketegangan di antara mereka dan memanfaatkan perpecahan untuk kepentingannya sendiri. Ingat ya teman-teman, salah satu momen yang menegangkan adalah ketika Kawaki akhirnya menyadari bahwa Amado telah mengendalikan kekuatannya. Dia ngerasa seperti boneka yang dipermainkan oleh Amado itu nih. Ini membuatnya sangat marah ya. Kawaki bertekad untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya dan mengambil Amado itu. Apakah dia juga tahu bahwa Amado adalah sosok yang sangat berbahaya? Ya, dia harus berhati-hati tuh. Karena ingat ya Nakama, bahwa Amado di sisi lain memang tak akan tinggal diam. Dia terus saja merencanakan langkah-langkah selanjutnya, berusaha untuk tetap satu langkah dengan Kawaki, dan dia tahu bahwa jika Kawaki berhasil mengambil kembali kendalinya itu, maka rencananya bisa aja hancur. Oleh karena itu Amado berusaha untuk tetap mengendalikan situasi bahkan ketika Kawaki mulai melawan di chapter kemarin. Pertempuran Kawaki Amado, kita melihat pertarungan antara dua kekuatan yang sangat berbeda nih. Kawaki berjuang untuk kebebasannya melawan Amado yang berusaha mempertahankan kendali atas hidupnya. Ini memang serasa hal-hal yang melibatkan fisik terjadi di chapter-chapter kemarin ya. Di tengah semua intrik ini ya Nakama, kita melihat bagaimana hubungan antara karakter-karakter yang berkembang. Boruto yang merupakan rekan Kawaki sekarang sudah bekerja sama dan memberitahukan lalu membantu Kawaki bahwa memang Amado melakukan hal tersebut kepadanya. Di sisi lain Amado terus berusaha memanipulasi keadaan dan situasi ya. Dia tahu betul bahwa jika dia bisa memisahkan Kawaki dan Boruto, maka dia akan lebih mudah mencapai tujuannya itu. Berusaha menciptakan ketegangan di antara mereka dan berharap bahwa perpecahan di antara mereka akan membantunya dalam rencananya. Ketika konflik makin memuncak Nakama, kita melihat bagaimana Amado mulai menunjukkan sisi gelapnya itu ya. Dia tidak ragu menggunakan kekerasan, memanipulasi dan merencanakan hal-hal yang menarik lainnya. Karena seiring berjalannya waktu ya sob, kita melihat bagaimana hubungan antara Kawaki Amado yang semakin rumit itu. Kita mulai meragukan niat Amado, tapi dia juga merasa terikat oleh rasa tersebut. Nah, hal-hal yang berbau dengan karma itu akan menjadi kunci dalam cerita mendatang. Karena dengan kekuatan karma yang masih dibatasi limiter itu, Kawaki memang tidak akan bisa sekuat itu dan sebadas Boruto dengan mode Otsutsuki-nya. Kawaki memang akhirnya sekarang tahu karena Boruto memberitahunya, yang mana Kawaki juga sempat kaget di mana Amado sendiri yang juga tahu mendengarkan itu, dia kaget dari mana Boruto mendapatkan informasi sepenting itu. Apakah Kashin Koji? Ingat loh, Amado sempat menebak-nebak jika itu adalah Kashin Koji yang memberitahukannya. Meskipun dia juga penasaran apakah Kashin Koji itu masih selamat. Dari situ muncul berbagai macam spekulasi. Benarkah Amado nggak tahu nih jika Kashin Koji itu sudah selamat? Apakah kala itu dia memang mengorbankan Kashin Koji ketika dia yakin kalah dengan Ishiki, namun dia tidak menyangka bahwa Kashin Koji malah hidup? Atau memang ada sesuatu yang lain di antara mereka ya? Karena sekarang kita tahu pula ya bahwa Kashin Koji dianggap memanipulasi Boruto pula dan juga serasa seperti Amado mengontrolnya. Apakah keduanya ini sebenarnya saling mengerti satu sama lain dan juga berteman tuh antara Amado dan juga Kashin Koji? Karena ingat Nakama, ketika mereka berada di organisasi Kara, keduanya itu memang paling dekat dibandingkan yang lainnya. Itu memang menjadi hal yang menarik untuk kedepannya sih. Jadi kalau mau disimpulkan lebih sederhana Nakama, bahwa perjalanan yang penuh ketegangan dan intrik ini, Amado muncul sebagai karakter yang akan membuat perbedaan plot twist besar hubungannya dengan Kawaki, dengan Delta, dengan Akebi maupun para Otsutsuki. Ingat, dia juga masih berhubungan dengan sosok seperti Code sendiri, Daemon, dan juga dengan Aida kan.
Itu menjadi sebuah penggambaran menarik loh. Pertarungan Kawaki dan juga Amado di chapter kemarin itu kita akhirnya segera menantikan ya. Apakah limiter tersebut berhasil didapatkan sama ketika Code kala itu juga mendapatkannya dengan Amado. Well, itu akan menjadi menarik lagi sih, apalagi jika melihat dari episode pembuka kala itu Kawaki sudah mendapatkan karma yang lebih menggelora lagi kan. Apakah memang itu sebuah rencana Amado? Itu menarik untuk dinantikan nakama. Sepakat semuanya tentang hipotesa ini. Jadi jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy, The Library of Nika, dan juga Shonen Sodesi. Nah tolong ikutin, subscribe dan juga ramekan di sana, oke? Jadi jangan tanyakan, silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.